Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan yang maha kuasa. Kali ini saya akan melanjutkan untuk hardening atau security untuk cPanel WHM. Jadi kita akan konfigurasi CSF LFD firewall merubah port SSH dan instalasi CLANAV dan Softaculous di cPanel WHM. Berhubung server cPanel WHM sudah ready, kita bisa langsung melanjutkan ke step berikutnya. Sebentar. Laptopnya mulai lemot. Kita masuk ke direktori user local src, lalu kita download file installer firewallnya CSF. Kita ekstrak, lalu masuk ke direktori CSF, cd CSF, lalu kita jalankan installernya. Nah, setelah itu kita tes modul IP table-nya, apakah ada kesalahan pada instalasi atau tidak. Oke, show function on the server. Lalu kita edit, kita konfigurasi CSF nano etc CSF config. Kita rubah testing mode dari 1 ke 0, lalu restriksi lock kita set ke 3, lalu kita disable port 22 dan 20. Port default SSH. Sebelum kita disable, kita tambahkan port custom terlebih dahulu, misalnya 57401. Dari port TCP in dan
TCP 6.457.401 57401. Setelah itu kita cek modul PTU user block, kita disable, jadi agar untuk menghindari notifikasi reset server dari CSF. Lalu kita klik save change, exit, Ctrl X, kita restart CSF. Untuk setting kita disable restrict outgoing SMTP setting. Restrict kita decide restrict, kita disable restrict outgoing SMTP to root exim mailman dan FKA atau FKA SMTP. Jadi fitur ini memungkinkan untuk meredirect koneksi SMTP keluar ke server email lokal, baik root, exim, dan mailman. Sedangkan root, exim, dan mailman masih diizinkan untuk melakukan koneksi secara langsung. Lalu kita save. Oke, kita restart firewall. Oke, lalu login failure daemon atau LFD, kita restart juga. Setelah itu kita edit port SSH agar untuk meningkatkan keamanan pada servernya. SSHD config sesuai port yang kita tambahkan, kita tambahkan di rule CSF firewall tadi. Lalu kita restart, open SSH service-nya, service SSHD restart, atau menggunakan perintah systemctl restart SSHD service. Lalu exit. Lalu kita jangan keluar dari konsol SSH ini terlebih dahulu, kita buka tab baru. Jadi kalau ada kesalahan, kita tidak terblokir dari server yang baru kita rubah buat SSH nya tadi. Root at IPv4 address, yes. Oke, jadi tidak ada kesalahan sama sekali di sini. Untuk monitoring server kita bisa menggunakan laptop, namun kita perlu Apple release, kita install Apple release terlebih dahulu.
atau mungkin bisa menggunakan software third party atau software pihak ketiga seperti sebentar, laptopnya lemot. Infra. Saya agak lupa, maklum modul belajarnya sangat banyak, jadi tidak semuanya tersimpan di otak. Sorry, saya agak lupa, biar saya cek dulu untuk data loginnya. Nah, bisa menggunakan Pinguso atau yang paling advance saya agak lupa, sebentar paling advance saya cek Fiverr.
Sorry, sepertinya laptopnya mulai lemot, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Bisa untuk monitoring server, bisa pinguso.com.
Kalau Pinguso developernya Softaclose, jadi sama seperti membuat Webuso, virtualizer dan AMPS, namun yang lebih advance New Relic. New Relic untuk monitoringnya lebih advance. Dia bisa diintegrasikan ke si panel WHM untuk monitoring keseluruhan server maupun monitoring setiap proses seperti monitoring per web server, PHP atau database server. Namun ada biayanya. Kalau Pinguso setahu saya dulu pernah nyoba, ini open source jadi tidak dipungut biaya untuk Pinguso, cuman kurang advance untuk fitur-fitur monitoring toolnya. Kalau saya lebih condong ke New Relic, misalnya untuk monitoring server untuk lingkungan server produksi yang sibuk, misalnya memiliki traffic atau lalu lintas tinggi, jadi untuk monitoring ke servernya bisa lebih diandalkan. Lalu kita lanjutkan kita disable port port 22 etc csf config. Kita disable port 22. Kalau saya umumnya kalau saya di server tanpa panel biasanya port 20, port 21, 22 dan 25 saya disable biasanya. Namun karena ini menggunakan control panel, karena biasanya user perlu mengakses ke via koneksi FTP dan listeningnya atau readingnya ke port 21, jadi kita perlu enable. Untuk port 22 kita disable karena sudah diganti dengan port SSH 57401. Lalu kita buang seperti ini, kita sorting. Kalau mau SYN-FLOOD, kalau misalnya untuk jaga-jaga kalau servernya mungkin kena SYN-FLOOD attack, bisa enable ya. Jadi untuk meminimalisir DDoS attack atau distribute denial of service, jadi membatasi koneksi yang masuk ke server atau ke situs web, atau mungkin koneksi robot atau boot atau koneksi sampah. Jadi kita bisa mencegah dari sini, karena untuk DDoS protection cukup mahal, jadi
kita cegah dari sini, lalu kita restart. Oke, firewall sudah diinstal. Kita bisa verifikasi pluginnya di sini. Firewall status enable and running. Lalu kita install beberapa modul selanjutnya. Yang paling penting plugin WHM Cyclamaf, jadi nanti untuk keperluan scanning malware atau virus yang biasanya menghampiri ke situs web, atau mungkin bisa diintegrasikan dengan modul malware scanner lainnya yang berbayar. Lalu Munin versi panel untuk monitoring, dan ini open source. Lalu show LR cool text indexing for IMAP. Kalau ingin mudah install dan CMS tertentu bisa menggunakan Softaculous. Kita bisa request trial, kita request lisensi trial. Kita request lisensi trial untuk 1 bulan. Lalu lanjut ke instalasi. Untuk instalasinya cukup mudah. Di sini tersedia untuk hampir semua control panel, dan biasanya provider shared hosting rata-rata menggunakan cPanel, jadi memudahkan pengguna awam atau yang baru terjun di atau baru bisa membuat website. Lalu set permission ke 70755, lalu run installer. Oke, Softaculous sudah terinstall. Kita verifikasi di plugin WHM.
kita cek. Oke, WLM Softacula sudah terinstall. Dari sini sudah selesai. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lain waktu untuk tutorial untuk instalasi dan konfigurasi kontrol panel lainnya. Terima kasih.